Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, berbeda dari episode sebelumnya nih, kita kali ini kedatangan tamu spesial, bukan dari bidang atau Balai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, melainkan dari BPSK. Nah, apa itu BPSK? Langsung saja kita berkenalan langsung dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Kunto Wibisono STMAP. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mbak Sasha. Oke, siap. Nah nih Pak, mungkin sebelum kita ngobrol nih, kenalan dulu nih buat Sobat Indak supaya kenal dengan Bapak kita. Silahkan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kunto Wibisono, Ketua BPSK Kota Semarang. Oke, nah ini ada Bapak Wibisono, Ketua dari BPSK Semarang. Apa sih BPSK nih? Nah ini Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, BPSK itu apa gitu Pak? Baik, jadi BPSK Kota Semarang ini merupakan badan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Jadi di Kota Semarang ini ada dibentuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober tahun 2024. Jadi terbentuk BPSK Kota Semarang. Oke. Periode 2024 sampai 2029. Oke, berarti dalam kurun waktu 5 tahun. 5 tahun gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak, kalau di Jawa Tengah sendiri selain dari BPSK Semarang, ada lagi nggak sih Pak BPSK gitu Pak? Sementara di Jawa Tengah ini baru ada satu BPSK Kota Semarang, tapi nanti ke depan rencana akan dibentuk BPSK di kota-kota lain di Jawa Tengah. Oke, nah ini juga menjawab dari keresahan para konsumen gitu ya Pak ya, bahwa kita juga akan hadir di daerah gitu, mendekatkan dengan konsumen maupun juga pelaku usaha gitu ya Pak ya. Nah, tadi kan BPSK itu kan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen gitu ya Pak ya. Sebenarnya wewenang tugas dari BPSK sendiri itu apa aja sih Pak? Jadi memang tugas dan kewenangan BPSK ini memang ada banyak sekali Mbak. Antara lain itu kami di BPSK ini menerima sengketa pengaduan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu kami juga memberikan konsultasi kepada konsumen apabila merasa dirugikan. Kemudian juga banyak sekali tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oke, kalau kedudukan dan juga keanggotaan dari BPSK sendiri seperti apa Pak? Jadi kami di BPSK ada 3 unsur keterwakilan di situ. Yang pertama ada dari unsur pemerintah, kemudian ada unsur konsumen, dan ada dari pelaku usaha, unsur dari pelaku usaha. Jadi kami di BPSK Kota Semarang ini ada 9 anggota BPSK, masing-masing unsur ini ada 3 yang mewakili di situ. Jadi 3 dari pemerintah, 3 dari konsumen, 3 dari pelaku usaha. Jadi kedudukannya sama semua gitu ya Pak ya, untuk menyelesaikan sengketa tadi. Nah, kalau proses penyelesaian sengketa sendiri dari BPSK itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan alurnya. Jadi di BPSK ini apabila ada konsumen merasa dirugikan, jadi bisa mengadukan ke BPSK Kota Semarang. Tentunya dari konsumen ini harus sudah melakukan istilahnya bertemu dengan pelaku usaha, jadi dia sudah mengemukakan, jadi sudah bahwa dia itu merasa dirugikan. Kemudian nanti apabila tidak ada pelaku usaha menolak atau tidak ada tanggapan, jadi nanti konsumen ini bisa datang langsung ke BPSK. Jadi konsumen bisa datang langsung, kemudian kita nanti ke sekretariat kami gitu, jadi bisa mengisi form-form pengaduan. Kemudian setelah mengisi kami akan ngecek kasus tersebut, kemudian kita membuat panggilan ke pelaku usaha untuk mengkonfirmasi apakah benar ini konsumen ini dirugikan. Jadi kemudian setelah kita konfirmasi apabila memang benar konsumen dirugikan, kemudian nanti ada cara pemilihan sengketa. Jadi baik konsumen dan pelaku usaha ini memilih cara penyelesaian, dan cara
cara Penyelesaiannya penyelesaiannya ini harus sama antara konsumen dan konsumen dan pelaku pelaku usaha usaha gitu. gitu ya. Jadi ada 3 cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase. Jadi masing-masing cara ini berbeda memang. Nah, untuk yang konsiliasi ini kami dari BPSK pada saat menyelesaikan sengketa, majelis ini bertindak pasif. Jadi pada saat penyelesaian, pada saat sidang nanti, konsumen dan pelaku usaha aktif dalam mencari kesepakatan. Nah, untuk yang mediasi, jadi mediasi kita dari majelis BPSK dalam menyelesaikan sengketa ini berperan aktif. Jadi supaya nanti bisa mendapatkan keputusan yang bisa disepakati bersama para pihak, antara konsumen dan pelaku usaha. Kemudian yang satu lagi arbitrase. Jadi konsumen dan pelaku usaha ini menyerahkan kepada majelis di BPSK untuk membuat putusan. Jadi nanti putusan nanti harus dilaksanakan di para pihak. Jadi, nah untuk yang mediasi ini intinya win-win solution. Jadi nanti konsumen dan pelaku usaha ini tidak ada yang dirugikan gitu ya Pak. Berarti pemilihan penyelesaiannya pun juga atas kesepakatan dari kedua belah pihak gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau memang dari cara penyelesaiannya ini tidak sepakat ya tidak bisa berlanjut gitu. Kalau misalnya nih dalam melakukan penyelesaian, kalau misalnya tidak selesai, misalnya tidak ada titik temu gitu, selanjutnya gimana Pak? Kalau tidak ada titik temu berarti ya sepakat untuk tidak sepakat. Jadi jadi memang ya kita tidak ketemu ya mungkin konsumen bisa mengadukan ke penyelesaian sengketa peradilan misalkan bisa gitu. Nah, ini kan tentunya dengan berdirinya BPSK pasti tentunya pernah menyelesaikan berbagai masalah sengketa gitu ya Pak ya. Ini yang sudah diselesaikan di BPSK apa aja sih Pak? Banyak sekali ya. Jadi ada yang dari perbankan, ada yang dari asuransi, ada yang dari perumahan dan lain-lain. Jadi tiap konsumen kan banyak nih, konsumen apa nih gitu. Jadi apabila dia merasa dirugikan, memang benar dirugikan, kita juga ngecek di situ, bisa mengajukan ke kami gitu. Jadi memang banyak sekali gitu. Nah ini Sobat Indak, sekarang kita jadi tahu ya kalau ternyata kita itu punya BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen gitu. Jadi mungkin buat Sobat Indak yang amit-amit nih ya, mungkin merasa dirugikan oleh pelaku usaha, mungkin bisa menyampaikannya ke BPSK. Nah ini Pak, kalau misalnya kita ingin melakukan mungkin konsultasi atau menyampaikan pengaduan gitu ya, ini kemana sih Pak BPSK, lokasinya di mana gitu ya? Jadi BPSK Kota Semarang ini kantor kami, sekretariat kami ada di Jalan Erlangga Barat 1 nomor 7. Oke, Kota Semarang gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan nggak kerasa ya Pak ya, udah sampai di penghujung episode gitu ya Pak ya. Mungkin ada pesan atau closing statement nih buat Sobat Indak, atau sesuatu yang mungkin belum kita sampaikan tadi gitu, bisa disampaikan, silahkan. Ya baik, terima kasih. Jadi apabila konsumen Bapak Ibu sekalian dirugikan, sebagai konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau ingin konsultasi mengenai perlindungan konsumen, bisa datang langsung ke sekretariat kami di Jalan Erlangga Barat 1 nomor 7 Kota Semarang. Oke, siap nih Sobat Indak, dicatat ya alamatnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan di sini. Terima kasih juga buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sampai jumpa.